Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian, "Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita digambarkan sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Tentu sebagai domba kita tahu dan kita kenal akan suara gembala kita. Tetapi kita bukan cuma sekedar tahu bahkan mengenal suara gembala kita. Tetapi firman Tuhan mencatat kita pun mengikuti dan melakukan apa yang akan dikatakan atau diperintahkan oleh gembala lewat firman-Nya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang diperkatakan oleh gembala. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang diperkatakan, yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ke 37. Di situ menceritakan ketika Raja Ahab mengajak Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Dan Yosafat menyetujuinya, tetapi ada permintaan daripada Yosafat, yaitu agar Raja Ahab terlebih dahulu meminta akan petunjuk Tuhan. Di situ kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima, di dalam 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang kelima, di situ firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, 'Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan.'" Kalau di dalam firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini, tetapi kita harus terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan untuk mengetahui kehendak-Nya. Jadi Yosafat meminta kepada Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Dan di dalam ayat yang ke-6, Raja Ahab menyetujui akan apa yang diinginkan oleh Yosafat. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, Raja Ahab memang memanggil nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi itu adalah nabi-nabi penyembah dewa-dewa mereka. Dan yang disampaikan oleh nabi-nabi itu adalah memang hal-hal yang baik. Kalau kita memperhatikan, Yosafat tidak merasa puas karena dia tahu bahwa itu bukan nabi-nabi daripada Tuhan. Sehingga Yosafat berkata kepada Raja Ahab supaya untuk meminta petunjuk Tuhan lewat nabi Tuhan. Jadi bukan lewat nabi-nabi daripada dewa-dewa yang mereka sembah, tetapi menurut petunjuk dari nabi Tuhan. Dan akhirnya Raja Ahab pun memanggil Mika bin Yimlah. Dan Mika pun menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan apa yang akan terjadi jika Raja Ahab itu maju bertempur untuk melawan Raja Aram. Tetapi sayang sekali saudara-saudara yang kekasih, Raja Ahab dia tidak mendengar akan suara Tuhan. Tentunya sebagai domba dia harus mendengar akan suara Tuhan. Tetapi dia tidak mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Raja Ahab dia mau untuk tetap terus berperang dan dia menyamar. Kalau firman Tuhan katakan kita membaca seluruh ayatnya, Raja Ahab dia menyamar untuk maju berperang. Tetapi yang terjadi akhirnya Raja Ahab pun kena tembakan panah dan dia mati kehabisan darah. Saudara yang kekasih, sebagai domba, kita sebagai domba, suara siapa yang kita mau dengar? Suara siapa yang mau kita percayai? Suara si jahat? Suara keadaan dunia ini? Yang hanya memperkatakan hal-hal negatif dalam kehidupan kita, yang membuat kita kecewa, yang mungkin selalu berkata, kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan sukses, kamu kan orang berdosa, pandemi
seperti ini, apa yang akan kamu hasilkan? Kamu pasti tidak akan memperoleh apa-apa. Ada banyak hal yang akan kita terima, perkataan negatif dari dunia ini, bahkan dari si jahat pun. Atau saudara-saudara, kita mau mendengar akan suara dari Tuhan yang akan selalu menguatkan kita. Lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, lewat pemberitaan firman yang sering kita baca, itu akan menguatkan kita, itu akan memberkati kita, itu akan menolong kita. Menjadi pertanyaan sekali lagi buat kita, suara siapa yang akan kita dengar? Suara Yesus yang selalu berkata, engkau pasti sembuh, engkau pasti pulih, engkau pasti berkemenangan, engkau pasti akan selalu diberkati. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ketika kita fokus mendengar akan suara Tuhan, maka kita akan hidup. Jangan pernah kita fokus untuk mendengarkan keadaan dunia ini atau mendengarkan perkataan-perkataan si jahat. Tetapi fokuslah untuk mendengar akan suara Tuhan yang selalu memberkatimu. Saat ini kita perlu memperhatikan suara siapa yang kita dengar dan kita percayai. Karena suara-suara yang kita dengar itu akan membentuk pola pikir kita dan akhirnya menentukan apa yang akan kita lakukan. Mari saudara, teruslah mendengar dan percaya kepada suara Tuhan yang membangkitkan iman, daripada kita hanya mendengar keadaan dunia ini, suara-suara dunia ini, suara-suara si jahat yang melemahkan iman kita. Amsal 4 ayat 20 dan sampai ayat 22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Perhatikan setiap perkataannya. Arahkan telinga kita kepada setiap ucapannya, kepada setiap firman yang disampaikan kepada kita, setiap suara yang selalu kita dengar. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya, puji Tuhan. Di saat kita hanya fokus mendengar akan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan buat kita, maka kita akan memperoleh kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kebaikan dan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami berkemenangan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami, Tuhan yang akan memberkati bangsa kami. Di dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada untuk bangsa kami. Terlebih juga untuk pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran-jajarannya. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan berikan mereka hikmat, Tuhan yang akan memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Temanggung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka, oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Mereka terima kemenangan, mereka terima kekuatan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang sedang mereka rencanakan, kami percaya Tuhan yang akan tetap bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Gembala diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, sehingga mereka boleh mengembalakan kami domba-dombanya Tuhan, seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Para pengerja, para pelayan-pelayan, staf Gembala, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kami mau tetap mendengar akan suara Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.